selamat pagi teman-teman Stisnu Nusantara Tangerang semuanya. Balik lagi bersama saya Purita Suci. Nah hari ini saya nggak sendiri ya, saya sudah ditemani dengan para pimpinan Bawaslu di Kota Tangerang. Selamat pagi Pak Komarullah dan Pak Ramli. Pagi. Apa kabar ini Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke nih Pak, sejauh ini kan teman-teman khususnya mahasiswa Stisnu di Kota Tangerang ini mungkin pernah dengar yang namanya Bawaslu itu apa? Cuma mungkin dikata di nasional Pak. Boleh nggak sih Pak sharing sedikit Bawaslu ini sebenarnya pekerjaannya apa? Terus kantornya ada di mana? Terus mereka tuh bergerak di bidang apa sih sebenarnya? Boleh Pak Komarullah dulu mungkin? Ya, terima kasih Bu atas hari ini kita diundang ya luar biasa di kampus tes ini ya di Nusantara Kota Tangerang. Berbicara Bawaslu ya, kalau Bawaslu itu kan sebuah singkatan Badan Pengawas Pemilu. Betul. Jadi untuk Bawaslu sebenarnya penyelenggara di pemilu. Jadi penyelenggara itu ada 3, yaitu KPU, Bawaslu dan DKP. Dan Bawaslu itu adalah pengawas di tingkatan penyelenggara pemilu dan pemilihan ya. Tuh, kalau di RI itu ada 5 komisioner. Kalau di RI ya, dan khusus ketua itu tidak punya divisi. Yes, mandiri supaya bisa mengontrol masing-masing divisinya berkoordinasi. Karena Undang-Undang 7 2000 jelas untuk Bawaslu itu ada 5 di tingkatan RI. Tapi kalau untuk di provinsi itu bervariasi. Ada yang 7, ada 5. Tergantung tergantung tentang ininya tentang jumlah DPT-nya. Kalau nggak salah di Indonesia itu yang 7 itu ada 9 provinsi. Termasuk Banten ya. Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan saya lagi Oh berarti kota-kota besar malah 7 ya itu ya 7 provinsinya itu di tingkatan provinsi. Tapi untuk di tingkatan kabupaten kota itu juga sama. Ada bervariasi, ada 5, ada 3. Itu sama tergantung dengan DPT-nya. Kalau di Banten ini yang cuma 1 yang ada 3, yaitu di Cilegon. Iya. Mungkin DPT-nya paling rendah gitu ya Pak ya. Kan DPT di Banten ini Kota Tangerang itu nomor 2 paling terbanyak sebelum Kabupaten Tangerang. Gitu. Berarti kalau di Kota Tangerang komisionernya ada 5. Itu membawahi apa aja tuh Pak kalau komisioner di Kota Tangerang? Kalau Undang-Undang 7 jelas. Kalau 5 itu sama kayak RI. Wah itu tidak punya divisi yang mengkoordinatori masing-masing divisi di tingkatan kabupaten kota. Untuk pertama divisi SDMO dan sumber manusia ya. Kalau di kan ada di RI, walaupun kita juga ada di situ, tapi pelatihan ada di RI. Kedua divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Kalau kita sebut singkatannya HPS. Iya. Yang ketiga divisi P2H. Pencegahan humas dan bubar. Itu komunikasi di eksternal ya. Yang ketiga itu divisi satu lagi PPR penyelesaian sengketa masalah tentang pelanggaran di situ semua. Jadi pertama pencegahan ya, kalau MSD udah jelas ya itu internal ya, bidang eksternal ya, kita bicara dari internal pengawas TPS itu ada di SDM. Kedua pencegahan ya biasanya itu untuk komunikasi untuk masalah antar lembaga tuh pencegahan biasanya karena dua humasnya. Kalau ada penanganan pelanggaran itu tapi sebelum di PP dikaji dulu di hukum kan? Iya. Benar. Jadi nggak asal memutuskan. Nah, di Bawaslu ini kolegial. Biarpun saya ketua, nggak mungkin saya memutuskan harus pleno. Iya. Musyawarah mufakat. Benar sesuai banget dengan asas demokrasi. Nah, iya betul. Oke, Pak Ramli. Kalau Pak Ramli sendiri berarti di komisioner bidang apa? Saya di sumber daya manusia, organisasi, dan iklan.
kegiatannya kalau misalkan lagi kan sekarang bukan tahun-tahun pemilu kan ya, itu biasanya aktivitasnya apa aja tuh Pak kalau di bidang Bapak? Nah, di sumber daya manusia itu kita mengorganisir seluruh staf Bawaslu walaupun mereka ada sekretariatan, ada kepala sekretariatan. Nah, itu berkoordinasi dengan seluruh pimpinan, khususnya di SDE, yang saya tuh. Nah, jadi bagaimana mengorganize teman-teman sekretariatan yang kebetulan ASN kita. Gitu. Kita punya staf sekretariat itu ada 19 orang. Ada yang dari PNS dan dari P3K. Teman-teman ASN. Jadi in total kalau di Bawaslu Kota Tangerang ada berapa banyak tuh Pak? Pimpinan dan sekretariat. Pimpinan yang pasti 5 orang. Pimpinannya. Teman-teman di sekretariat itu 19-an tadi. Jadi 19 ditambah 5 ini mereka yang akan mengkoordinasi pengawasan pemilu Kota Tangerang gitu. Betul. Nah, nanti pas jadi masa tahapan dibantu sama teman-teman ad hoc. Gitu. Di kecamatan, di kelurahan, sama di TPS nanti. Oh, itu ketika sudah mau pemilu ya, masuk tahapan pemilu. Ya, Oke. Kalau sekarang Pak, isu yang berkembang di Badan Pengawas Pemilu ini, kalau di nasional kebanyakan tentang apa sih Pak? Lagi bahas apa? Ramainya. Di nasional sekarang lagi nggak tahun-tahun pemilu kan? Ya. Yang pasti kalau di nasional sekarang yang dibahas tentang perubahan undang-undang. Itu yang lagi ramai dibahas berkaitan dengan Komisi 2 DPR RI. Perubahan undang-undang. Berkenaan juga tentang nanti tahapan pemilu. Gitu. Kan menindaklanjuti hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Itu yang lagi ramai dibahas sekarang. Oh, yang perubahan undang-undang tuh mengenai apa? Threshold kah atau apa Pak ya? Ya, ada threshold, ada tentang pemilihan pemilu nasional dan pemilu lokal. Nanti kan rencananya 2029 itu pemilu nasional, memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, dan DPD. Nah, yang lokal ini pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil bupati dan wakil wali kota, sama DPRD tingkat 1 provinsi dan DPRD tingkat 2 kabupaten kota. Oh, jadi nanti untuk yang levelnya kabupaten, kota, dan provinsi di lokal semua, dipindahkan di lokal semua. Kalau menurut Ketua Bawaslu dan Komisioner Bawaslu nih, gimana? Lebih baik kita pakai yang model yang sekarang, yang semua DPR, DPD itu nyampur ke pemilu nasional, atau lebih baik dipisah ke lokal? Kalau dari sudut pandang Bapak gitu? Pengalaman. Kalau karena saya sudah pernah 2017 ya pernah saya jadi panwascam. Ya kalau beririsan dengan pemilihan itu emang agak kecapean kita karena sudah beririsan pemilu dan pemilihan. Pengalaman kemarin ya, karena terkait masalah pencoblosan itu luar biasa ya. Waktunya kan, 24 jam kan. Itu bahkan ada PKPU-nya kemarin ada pertambahan waktu. Iya, 5 kotak suara. Tapi lagi-lagi namanya kita penyelenggara, kita ngikut aja aturannya karena bukan kita yang buat. Iya, ada di Komisi 2, khususnya di Dewan lah. Kita mengikuti saja aturan seperti itu. Tapi keinginan kita, saya pribadi kalau bisa. Karena jangan sampai isu lokal itu tidak kelihatan sama isu nasional. Itu ya. Tergerus gitu isu pengalaman kemarin kayak gitu pernah hampir 2019 2004 ya luar biasa. Jadi di daerah itu ya lupa bahkan untuk presentasi itunya kurang, partisipasi itu salah satu masyarakatnya jadi rendah ya. Betul, karena sudah capek di pemilu nasional. Iya, itu lagi-lagi. Betul sih, karena kalau pemilu lokal tuh biasanya agak kurang greget gitu ya. Benar. Berarti mungkin itu karena bisa jadi itu side effect ya, atau efek samping dari pemilu nasional. Orang sudah merasa lelah gitu kan ya. Menguras tenaga ya. Betul. Apalagi penyelenggara. 2009 luar biasa kan banyak meninggal ya. Iya. Banyak meninggal gara-gara capek kelelahan. Iya, kalau kelelahan. Karena saya pribadi juga kemarin waktu 2009 saya jadi di PSDM luar biasa, teman kita juga banyak yang masuk rumah sakit, ada yang masuk gara-gara itu kelelahan itu.
Pengawas TPS itu pengawas TPS ya, apalagi tetangga sebelah yang luar biasa kan, pengawas ini ya kan. Iya, pengawas TPS. Iya sih, luar biasa parah ya. Terus berarti kalau menurut Pak Ramli nih, ketika misalkan nanti oke lah dipisah antara yang lokal dan nasional gitu ya, di tingkat legislatifnya, itu kira-kira bisakah untuk meningkatkan partisipasi warga? Kemungkinan. Pak Komar bilang rendah sekali partisipasinya untuk tahun kemarin. Ya, kalau data realnya memang untuk di Kota Tangerang kemarin pilkada kita kan gini, Mbak Wita ya. Kita kalau menurut undang-undang itu pemilu itu pemilihan presiden. Nah, kalau pilkada itu bahasa umumnya di undang-undang bahasanya pemilihan. Nah, jadi ada pemilu, ada pemilihan gitu. Nah, di pemilihan itu memang data yang di Kota Tangerang itu kemarin data KPU itu partisipasinya nyaris 60%. Rendah. Nah, kalau yang pemilu itu 90%, 90% lebih yang pemilu untuk Kota Tangerang ya, gitu. Nah, kalau menurut saya amat sepakat dengan aturan yang baru nanti antara pemilu nasional dan pemilu lokal dipisah, gitu. Karena kerja-kerja di penyelenggara juga ada senggang waktu untuk mempersiapkan pemilu lokal. Itu kalau dipisah gitu jaraknya berapa lama sih Pak? Biasanya. Kalau kita melihat putusan MK ya, itu antara pemilu nasional dan lokal itu 2,5 tahun. Oh, jedanya. Jedahnya betul. Jadi dipersiapkan jauh hari ya. Benar sih. Biasanya kalau menjelang pemilu gitu, kalau dari Bawaslu selain sosialisasi dan rekrutmen untuk pengawas ad hoc itu biasanya apa Pak yang paling krusial harus dipersiapkan? Ya, dipersiapkan yang pertama kan mental kita ya, penyelenggara ya. Kan kita kan harus berintegritas minimal dari kita ya. Jangan sampai kita di penyelenggara, ya maaf, main mata gitu ya. Ibarat wasit, kalau wasit itu main mata, ya maaf, nggak mungkin akan ada, pasti ada keributan di penyelenggara itu ya. Di peserta, itu pertama. Kedua, ya paling berat itu sebenarnya kemarin kita itu mengawasi tentang kampanye. Kan setiap apalagi di pemilihan luar biasa kan ada orang yang tidak melaporkan ke kita ketua ada kampanye, kan harus kita awasi itu. Makanya kita harus melek 24 jam salah satunya. Yang ya apa yang dijadwalkan, yang terjadwalkan, yang sudah berikan ke kita aja kita harus melek, apalagi yang tidak dijadwalkan gitu ya. Itu pertama. Kedua, mengawasi banyak APK yang ada di yang larang ya. Pohon, di tembok kan salah satunya luar biasa itu. Karena itu salah satu pengawasan kita. Yang selanjutnya biasa di hari tenang itu kita mengawasi patroli pengawasan. Malam tuh yang sampai ada bertebaran kalau kita jangan si Pajar lagi yang disalahkan kan gitu ya. Gitu ya. Ada informasi sedikit dari kita akan tidak lanjuti. Itu salah satu itu. Kalau misalkan nih Pak warga pengen ikut berpartisipasi membantu kinerja Bawaslu meskipun dia anggaplah dia tidak masuk dalam rekrutmen Bawaslu gitu ya. Karena mungkin beberapa indikator yang dia punya tidak sesuai dengan ketentuan Bawaslu. Itu gimana caranya kalau masyarakat biasa gitu kayak saya gitu mau ikut mengawasi supaya pemilu ini berintegritas bisa melalui apa? Ya bisa kalau kayak Mbak Wita mah bukan masyarakat biasa, masyarakat terpelajar, pendidik kan begitu ya. Karena dosen, ada perguruan tingginya jelas, jabatannya jelas. Nah, cuman saya jelasin dulu dari awal kali ya. Sekarang ini biar masyarakat ngerti, khususnya keluarga besar Stisnu, kerja-kerja Bawaslu di masa-masa sekarang ini walaupun dikenal dengan non tahapan, kita juga tetap ada kerja. Apa kerja kita? Program langsung dari surat edaran Bawaslu Republik Indonesia, kita sedang juga melakukan namanya konsolidasi demokrasi. Nah, konsolidasi demokrasi ini masif sifatnya. Seluruh keluarga besar Bawaslu harus melakukan konsolidasi demokrasi. Baik sifatnya kayak sekarang, obrolan kita sekarang ini bagian dari konsolidasi demokrasi. Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang demokrasi, gitu. Demokrasi kan besar, luas pengertiannya, jangkauannya gitu kan ya. Nah itu, terus kerja-kerja yang tetap masih sifatnya di administratif itu ada namanya Jumpa Berlian, Jumat Sehati. Kita ada sehat tuh. Jadi hari Jumat itu sebelum edaran dari Jumat di WFH kan, hari Jumat itu kita senam dan bersih-bersih kantor, Jumsi, Jumat bersih.
Nah, terus ada juga Jumpa Sehati tuh. Nah, itu juga bisa dikolaborasikan dengan Jumat itu ada tausiah gitu. Jadi untuk mental rohaninya lah gitu. Nah, itu. Nah, terus pengawasan-pengawasan juga tetap berlangsung. Karena kan kemarin juga KPU juga ada rapat pleno yang harus diawasi, belum lagi Coktas gitu kan. Pengawasan-pengawasan itu Bawaslu turun langsung. Nah, tambah lagi kajian-kajian, Mbak. Kajian-kajian untuk dikasih masukan ke provinsi, kita kirim dari provinsi ke RI, kajian-kajian yang berkaitan untuk tahapan. Jadi jangan dibilang Bawaslu nggak ada kerjanya. Pelaksanaan tahapan juga tetap. Nah, sekarang yang kita ada di Stisnu ini bagian dari kerja-kerja Bawaslu juga. Gitu. Kita bikin MOU sama Stisnu, bikin kelas demokrasi, akhirnya ada podcast ini juga. Saya sempat lihat yang adanya Bawarga itu tuh Pak. Ya. Itu emang ke semua masyarakat gitu ya? Apa gimana itu konsepnya? Sebenarnya Nyaba Warga itu program internal ya dari Bawaslu. Dari Bawaslu Ya, aja. itu menindaklanjuti surat edaran Bawaslu RI tentang konsolidasi demokrasi. Gitu. Jadi bahasa Tangerangnya, Betawi Tangerangnya bilang Nyaba Warga. Betul. Nah, Nyaba Warga ini kan kalau kita temuin satu-satu orang kayaknya mau berapa lama beres? Iya. Dengan jumlah DPT di Kota Tangerang 1.400.000 sekian. Itu harus dikasih pemahaman tentang pemilu gitu kan, tentang demokrasi. Nah, akhirnya kita sepakati di pleno pimpinan kita mainnya di organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan atau kampus-kampus. Kita udah datengin tuh pengurus Masjid Besar Al-Azham, MUI, DMI, gereja, lintas agama, pura, kita datengin tuh. Gereja Katolik, Protestan, kita datengin. Gitu. Nah, itu kita diskusi sama mereka. Kampus-kampus kita datangin. Kita diskusi sama mereka, minta masukan, saran, kritik bahkan untuk perbaikan penyelenggaraan khususnya pengawasan ke depan. Begitu juga kita memberikan pemahaman sama mereka, kerja-kerja Bawaslu itu di masa tahapan juga tetap berjalan, dan juga untuk tujuan akhirnya mencapai demokrasi yang baik khususnya di Kota Tangerang. Nah, tadi pertanyaan Mbak Wika tentang bagaimana warga masyarakat biasa yang prasyaratnya tidak bisa masuk jadi pengawas, bagi kita seluruh warga negara, khususnya warga Kota Tangerang, kalau bisa jadi pengawas partisipatif. Apa itu pengawas partisipatif? Orang yang berpartisipasi mengawasi jalannya demokrasi di Kota Tangerang. Nah, nanti kalau ada tahapan, jalannya tahapan pemilu di Kota Tangerang. Apabila ada menemukan hal-hal yang ganjil, apalagi pelanggaran, tolong laporkan ke Bawaslu. Itu yang sekarang kita lagi masif sosialisasikan, Pak. Gitu. Iya, saya tuh sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman ormas ya, sama beberapa teman-teman dari kampus lain. Mereka bilang, sih senang sekarang Bawaslu ada programnya Bawarga. Jadi memang masyarakat ini senang Pak kalau pimpinan senangnya sekarang ke bawah. Dulu nggak disenengin berarti? Karena dulu belum ada konsepnya Bawarga. Alhamdulillah masih ada disenengin ya. Apa ya? Gaya-gaya equalitarian tuh memang masih digemari sama masyarakat Indonesia karena kita merasa tidak ada gap antara kelas atas Bawaslu dan masyarakat. Gitu. Jadi kita mau membantu kan kadang masyarakat juga berpikir kan mau membantu siapa Iya, siapa lu? Kita gak penting deh, jadi gak usah karena adanya Bawarga. Terus udah gitu itu juga inisiasi dari Bawaslu Kota Tangerang kan yang menggunakan istilah lokal gitu. Saya sempat belajar itu ternyata memang penggunaan istilah lokal tuh nyampe, jadinya nyampe ke masyarakat, akhirnya dia menjadi lebih partisipasinya lebih tinggi ya di Bawaslu ini. Baik deh ke penyelenggaraan tadi, salah satu inisiasinya kan ada kelas demokrasi ya. Coba dong Pak jelasin kelas demokrasi seperti apa sih kelas? Sebenarnya kelas demokrasi ini kerjasama kita Mas Stisnu ya, kampus ya. Kita terima kasih banget nih. Karena ini salah satu kelas pertama di Bawaslu. Pertama kali yang di kelas di Bawaslu ya. Karena kalau di sekolah sudah ada Bawaslu Goes to School ya. Tapi kalau kelas demokrasi belum ada di kampus-kampus. Makanya kita berharap dengan adanya kelas demokrasi di kampus ini, stage ini bisa membangkitkan, bisa membantu kita untuk memulihkan lagi di Indonesia. Khususnya di Bawaslu yang lain juga bisa.
pada intinya sambil belajar juga karena kan kalau bukan mahasiswa siapa lagi gitu, kalau bukan akademisi siapa lagi kalau orang kalau di sekolah kan beda Iya, ya pendekatannya pemikirannya beda ya. ya. Tapi kalau misalnya di kampus kan agak bisa terbuka. Iya. Iya, beda itu salah satu itu. Iya, Pak. Harapannya Pak dari terselenggaranya kelas demokrasi. Ya, harapan kita bahwasanya kerja-kerja Bawaslu itu nyata. Iya. Ada buktinya bahwasanya Bawaslu terjun langsung apalagi ke kalangan akademisi, kalangan terpelajar dan terpikir gitu kan. Nah, yang kedua harapan kita memberikan pemahaman sama teman-teman adik-adik mahasiswa ini bahwasanya mereka adalah generasi penerus gitu. Yang mereka lah estafet perjuangan dan estafet kepemimpinan itu di Kota Tangerang akan dilanjutkan sama teman-teman mahasiswa ini gitu, sama adik-adik mahasiswa. Yang ketiga bahwasanya konsolidasi demokrasi yang arahan dari pimpinan kita di Bawaslu RI ini benar-benar kita kerjakan dan sudah nyampe ke masyarakat umum khususnya kaum terpelajar yaitu mahasiswa STISNU. Dan yang terakhir sama-sama kita punya pemikiran dan visi yang sama, apalagi sekarang sudah mendekati debat Bawaslu yang diinisiasi sama Bawaslu RI, itu pendaftarannya dibuka tanggal 15 kemarin, nanti akan ditutup tanggal 24 ini. Mudah-mudahan dengan kelas demokrasi ini kita bisa memberikan advokasi pemahaman yang baik tentang demokrasi ke adik-adik STISNU dan mereka punya mental untuk ikut daftar debat Bawaslu. Itu aja dulu Mbak. Masalah menang mah bagi saya itu apa ya namanya? Hadiah ya Pak. Hadiah, bonus gitu. Targetnya yang penting bisa ikut dulu lah. Kita usahakan Pak. Nanti kita coba usahakan supaya teman-teman ini, saya yakin lah setelah dididik sama Bawaslu, mereka menjadi lebih tercerahkan pemikirannya. Ya, jadi ini informasi juga nih buat teman-teman. Memang kelas demokrasi ini bentuk kerjasama antara Bawaslu Kota Tangerang dan STISNU Nusantara Tangerang. Tujuannya memang untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk bisa lebih aware dengan kondisi demokrasi kita di Indonesia, khususnya di Kota Tangerang. Dan memang pure materinya, kurikulumnya, dan pengajar-pengajar itu langsung dari Bawaslu. Jadi memang kalau menurut Pak Omar tadi kan, oke lah kita tahu teorinya, akademisi tahu teorinya, tapi nggak tahu praktek di lapangannya nggak tahu. Nah ini harus balance between akademik sama prakteknya gitu. Makanya kita kelas demokrasi ini. Oke deh, closing statement ya Pak. Terakhir, Pak Komarullah dulu deh, closing statement. Sekalian pesan-pesan buat teman-teman penonton kita. Ya, pada intinya saya berharap kepada masyarakat Tangerang untuk melek terhadap demokrasi ya. Karena masa depan kita itu maju dan dari masa depan khususnya kita itu dari kita sendiri. Ini benar. Kalau bukan kita siapa lagi gitu, yang akan merubah generasi di Kota Tangerang. Thank you Bapak Ramliska. Terima kasih untuk seluruh pendengar podcast ini. Mudah-mudahan khususnya warga Kota Tangerang bisa lebih aware lagi dengan demokrasi dan penyelenggara pemilu di Kota Tangerang, bisa sama-sama berjibaku, sama-sama punya semangat yang sama untuk menghasilkan pemilu yang jurdil dan luber, punya pemimpin yang bersih dan amanah untuk membawa Kota Tangerang lebih maju lagi. Dan terakhir, jangan lupa untuk seluruh teman-teman kepoin website dan sosmed Bawaslu Kota Tangerang. Tolong di like, share, and comment. Tuh. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Komarullah dan Pak Ramli udah main ke STISNU Nusantara Tangerang. Jangan lupa ya teman-teman di follow Instagram ataupun seluruh akun sosial medianya Bawaslu Kota Tangerang. Karena itu banyak informasi ya Pak. Banyak semua mulai informasi. dari apa yang terjadi sekarang sampai nanti rekrutmen ataupun beberapa pelanggaran-pelanggaran biasanya sudah diupload ya di situ. Nah, itu ya teman-teman jangan lupa follow akunnya Bawaslu Kota Tangerang sama jangan lupa follow akun STISNU Nusantara Tangerang. Subscribe ya jangan lupa. Yeah. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ramli dan Pak Komarullah sudah main ke sini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton podcast STISNU Nusantara Tangerang bersama Bawaslu Kota Tangerang. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.